2 minggu sudah setelah aku dan ibu mertua berbicara di kafe Pelangi. Tidak ada yang berubah. Semua masih sama seperti biasa. Entah mengapa, akhir-akhir ini aku merasa ada yang selalu mengikutiku. Aku merasa setiap gerak-geriku seperti diawasi. Seperti hari ini, aku yang ingin bertemu dengan ayah mertua harus menundanya. Saat aku akan masuk ke dalam kafe tempat kami janjian, aku tak sengaja melihat ada seorang pria berkacamata hitam sedang mengawasiku dari jauh. Aku putuskan untuk kembali ke mobil dan menghubungi ayah mertua untuk membatalkan pertemuan kami. Kenapa setelah berbicara dengan ibu mertua, aku seperti selalu diawasi? Apakah orang yang mengikutiku adalah orang suruhan ibu mertua? Kalau seperti ini terus, bagaimana cara aku untuk mengungkap keadaan di masa lalu? Hari ini, aku putuskan untuk bertamu ke rumah Ratna. Aku ingin bercerita tentang hubunganku dengan ayah mertua, serta meminta pendapat darinya. Tetapi aku merasa tak aman jika bertemu di luar. Lebih baik jika di rumahnya saja. Aku yakin takkan ada siapapun yang mendengarnya. Gila, jadi lu ada main sama mertua lu sendiri? Ratna yang tak mengetahuinya pun kaget saat aku memberitahukan padanya. Selama ini yang Ratna tahu, aku hanya membenci ibu mertua serta adik iparku karena mereka memaksa Mas Romi untuk menikah lagi. Tapi Ratna tak tahu jika aku menggoda ayah mertua untuk balas dendam. Ya begitulah, kalau sudah marah dan berubah menjadi dendam, apapun akan kulakukan untuk membuat hatiku senang. Itulah mengapa aku sampai sekarang aku tak mau menikah. Aku takut dikhianati, apalagi kalau mertua dan ipar ikut campur. Lebih baik sendiri, bebas. Tapi kamu harus janji ya, tidak boleh ada yang tahu. Dijamin aman. Lu kayak baru kenal gue aja. Terus apa rencana lu sekarang? Aku pun mulai menceritakan tentang rumah yang ku minta, tentang pembicaraan yang kulakukan dengan ibu mertua, dan tentang rahasia masa lalu yang masih menjadi misteri. Kalau menurut gue, lebih baik lu cerai dulu baru minta rumah, karena nantinya rumah itu akan masuk harta gono gini. Setelah mendengar ceritaku, Ratna pun langsung memberi saran. Tapi gimana ya? Aku maunya saat mereka datang ke acara syukuran rumahku. Di saat itulah aku akan mengumumkan hubunganku dengan ayah mertua dan memberikan surat cerai untuk Mas Romi. Ya sudah, rumahnya dibeli atas nama orang tua lu aja. Gimana? Tapi aku takut. Alasan apa yang akan ku berikan pada mereka? Dan uang dari mana sampai aku bisa beli rumah yang besar dan mewah? Memangnya orang tua kamu tak tahu masalah rumah tanggamu? Mereka tak tahu. Aku tak berani untuk menyampaikan karena waktu ibu Mas Romi menentang hubungan kami, orang tua aku sudah memperingatkanku. Tapi karena aku mencintai Mas Romi, aku paksa kedua orang tuaku untuk merestui hubungan kami. Rumit juga ya. Gimana kalau mereka berkunjung dan tahu dengan sendirinya? Mereka tak pernah berkunjung, bahkan untuk telepon atau SMS aja nggak pernah. Ya sudah, tapi lu harus beli rumah pakai nama orang tua lu. Mereka nggak usah tahu dulu. Bilang aja sama adik lu untuk membawa kopian surat-surat yang diperlukan. Terus kalau mau tanda tangan, suruh aja adik lu bawa kepada orang tua lu. Usahain jangan sampai dibaca. Terus bilang aja itu surat dari kampus. Beres kan? Cerdas juga lu. Makasih ya. Tapi gimana soal aku yang mau mencari tahu rahasia masa lalu itu? Itu mah gampang. Ayah mertua lu kan tajir banget. Ya, lu tinggal minta duit aja. Terus bayar orang buat nyelidikin, dan lu tinggal duduk manis dan menunggu hasilnya. Benar juga yang dibilang Ratna. Bodohnya aku. Kenapa tak terpikirkan olehku? Sekarang kan kalau ada uang semuanya beres.
ada pesan masuk ke HP-ku. Saat kulihat ternyata dari ayah mertua yang menanyakan keberadaanku. Aku langsung senyum dan berbalas pesan dengan ayah mertua. Lagi SMS-an sama siapa sih? Kayaknya bahagia amat. Ratna yang melihatku senyum-senyum menghadap HP langsung menggoda. Bukan dari siapa-siapa. Ini dari ayah mertua kok. Jawabku dengan senyum lebar. Kok lu kelihatan seneng banget? Apa jangan-jangan lu udah jatuh cinta sama ayah mertua lu? Aku melihat ke arah Ratna. Entahlah, aku juga merasa ada yang aneh. Jika tidak ada kabar dari ayah mertua, aku merasa ada yang kurang. Tapi jika ayah mertua menghubungiku dan memberikan kabar, aku sangat bahagia. Apa mungkin aku sudah mencintai ayah mertua? Saat aku sedang melamun, HP-ku berbunyi ada panggilan masuk dari ayah mertua. Aku langsung menjawab telepon tersebut dengan hati yang senang. Ternyata ayah mertua ingin mengajakku bertemu. Aku melihat ke arah Ratna dan memberitahukannya. Sekalian minta izin untuk bertemu di rumahnya. Ratna menganggukkan kepalanya, tanda menyetujuinya. Aku langsung memberikan alamat Ratna pada ayah mertua dan memintanya untuk datang menggunakan taksi. Aku takut jika perasaanku tentang ada yang mengikutiku itu benar, maka hubungan kami pasti akan ketahuan. Taksi yang dinaiki oleh ayah mertua mengantarnya sampai ke depan pintu rumah. Aku sambut kedatangan ayah mertua dengan senyuman manis. Aku perkenalkan ayah mertua pada Ratna. Kami bertiga duduk bercengkrama dengan hangatnya di ruang tamu. Ternyata ayah mertua juga bisa mengimbangi pembicaraan aku dan Ratna, walaupun beliau sudah berumur. Ayah mertua menunjukkan beberapa gambar rumah padaku. Setelah kami terdiam cukup lama, beliau memintaku untuk memilih rumah mana yang ku mau. Setelah aku menunjukkan pilihanku, ayah mertua langsung pamit. Katanya ingin bertemu dengan orang yang mengurus pembelian rumah ini. Tak lupa juga beliau memintaku untuk menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan. Langsung saja ku katakan bahwa aku meminta waktu karena aku ingin rumah itu menggunakan nama ayahku. Jadi aku masih harus pergi untuk meminta surat-surat pada mereka. Rumah ini ingin aku berikan sebagai hadiah pada kedua orang tuaku. Aku langsung berkata demikian saat melihat ada raut kebingungan di wajah ayah mertua. Mendengar perkataanku, ayah mertua langsung tersenyum bahagia. Beliau seperti sangat senang, atau mungkin hanya perasaanku saja. Ayah mertua langsung memelukku dan mencium keningku. Ada rasa damai dalam diri ini saat diperlakukan seperti ini oleh beliau. Kemudian ayah mertua langsung pamit pulang. Sebelum ayah mertua masuk ke dalam taksi online yang berdiri di depan pintu rumah, aku menyodorkan tangan dan meminta satu kartu debit dengan alasan ingin berbelanja dengan Ratna. Tanpa ragu, ayah mertua pun langsung memberikan padaku. Aku begitu senang setelah diberitahukan jumlah saldonya yang begitu fantastis oleh ayah mertua. Setelah itu, ayah mertua langsung masuk ke dalam taksi dan taksi pun langsung pergi. Baiklah, sudah saatnya untukku memulai penyelidikan tentang masa lalu yang membuatku harus menanggungnya di masa sekarang. Aku bergumam sambil tersenyum sendiri. Aku kembali masuk ke dalam. Kutunjukkan kartu debit yang kupegang sambil tersenyum kepada Ratna. Ku minta bantuan pada Ratna untuk mencari orang yang akan menyelidiki rahasia masa lalu. Ku serahkan semuanya kepada Ratna. Aku tahu bagi Ratna ini bukanlah hal yang sulit, karena Ratna yang pernah bekerja di klinik ilegal membuat dia mengenal orang-orang yang berkecimpung di dunia penyelidikan. Bersambung.